warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pustindia Pradevi Reviagana di program Inspirasi Sehat di Stikes Intan TV. Baik, hari ini kita kedatangan tamu nih jauh dari luar Kalimantan ya. Halo Bapak. Halo Ibu. Oke, kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari luar Kalimantan dari pulau mana nih Pak? Pulau Jawa ya lebih tepatnya ya? Ya, Pulau Jawa. Oke, betul. sudah berapa hari di sini Bapak? Kita untuk agenda kegiatan 4 hari Bu. 4 hari. Tapi kalau udah datang ke sininya dari hari apa ini Bapak? Kita datang hari Minggu. Oke, hari Minggu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mungkin perkenalan dulu nih Bapak dengan Bapak siapa ya? Saya perkenalkan ya, saya Agung. Saya seorang perawat, tapi khusus perawat borok Bu ya. Perawat? Borok. Oh, borok ya, Ya. borok luka. Iya Pak. Ya, memang kita terspesialisasi di kegiatan pelatihan ya. Alhamdulillah saya tergabung ke dalam tim WINNERS namanya Bu. Winners, oke. WINNERS itu Walker for Indonesian Nurses. Walker itu adalah lembaga instansi yang menaungi kegiatan pelatihan ini, dan juga termasuk kita memiliki praktik mandiri yang merupakan salah satu praktik mandiri perawat pertama di Indonesia. Oh ya, mantap. Berarti tadi nama organisasinya adalah Walker. Walker. Oke. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Walker ini berdirinya kapan, atau mungkin base campnya atau home base-nya itu di mana ya Pak ya? Kita berdiri pertama tahun 2007. 2007, oke ya. Pertama kita berdiri tahun 2007, kemudian home base masih sama Bu. Untuk pusatnya kita kan ada juga beberapa cabang itu di Bogor. Oke, di Bogor, Jawa. Bogor. Gitu. Jadi 2007 dan asalnya atau home base-nya di Bogor Di ya Kota Pak. Bogor. Tapi itu ada ini enggak cabang-cabangnya atau memang pusatnya di sana aja? Kebetulan karena kita sebetulnya kalau bicara Walker itu sendiri, kita ada, kalau boleh dibilang divisi itu ada 3 divisi. Yang pertama adalah pelayanan, yang memang tadi concern di praktik mandiri perawat Bu, yang memang ini menjadi salah satu role model untuk teman-teman perawat yang membuka praktik mandiri di seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua, kita ada divisi training edukasi. Training edukasi ya. Khusus untuk tenaga kesehatan. Oke, Ya, ada tenaga- perawat, ada dokter, bidan, dan juga termasuk di dalamnya mungkin mahasiswa kesehatan. Iya. Gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena terus terang untuk wound care ini, terutama modern wound dressing itu belum begitu familiar di Indonesia, sehingga kita berinisiasi untuk tadi membuat salah satu divisi produk, di mana itu kita kerjasama dengan produk-produk khusus perawatan luka yang memang disediakan mungkin dari luar ya, yang kita akomodir begitu, dan juga ada beberapa yang kita memang create, yang kita buat sendiri untuk kita share di seluruh Indonesia. Oh iya, berarti ini adalah inovasi dari organisasi Walker ini untuk perawatan luka modern di Indonesia ya Pak? Betul, Ya? betul. Keren sekali. Betul sekali. Berarti. Berarti ini mungkin sudah kota atau provinsi keberapa nih Pak? Udah keliling Indonesia banget nih berarti ya? Kita alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke Wah, ya, kita sudah punya kegiatan ini kita berlangsung. Kalau untuk tadi kan untuk kliniknya 2007, kemudian untuk pelatihannya itu sendiri kita mulai dari 2012 untuk yang CWCCA-nya. Karena yang ada beberapa juga kegiatan pelatihan yang itu hanya dilaksanakan di Walker Center Bogor saja. Oh iya. Karena memang mereka tidak bisa dilakukan di luar gitu Bu, karena ada beberapa persyaratan standar akreditasi yang memang harus dipenuhi dan hanya bisa di sana. Nah, kemudian untuk yang 4 hari ini tuh yang CCCA ya, program untuk perawatan luka yang short course-nya ya, yang 4 hari. Yang CCCA ya, program untuk perawatan luka yang short course-nya ya, yang 4 hari itu kita sudah laksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Wow, mantap sekali ya Pak ya. Dengan jumlah lulusannya lumayan Bu, kita udah kurang lebih 22.000 lulusan yang sudah kita latih. 2000? 22.000. 22.000, oke. Oke. Keuntungannya kalau misalnya secara umum ya Pak ya, kalau misalnya baik dari tadi tenaga medis, tenaga kesehatan, atau misalnya perawat setelah mengikuti pelatihan ini, mereka selain sertifikat mungkin dapat apa gitu? Nah, ini yang menjadi concern kita, karena tadi bermula dari adanya keinginan untuk mengembangkan sebuah profesi perawat gitu ya, Iya. dalam hal layanan langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
dalam konkretnya adalah praktik mandiri perawat. Nah, harapan kita selalu ke depan ingin agar perawat-perawat ini ya mereka memiliki selain home base mungkin dia bekerja di sebuah instansi, tetapi mereka juga memiliki praktik mandiri. Praktik mandiri perawat gitu. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya tenaga kesehatan lain ya medis misalnya ya setelah dia mungkin kerja di rumah sakit paginya, nah sorenya dia buka praktik. Iya, jadi ada. Nah, gitu juga kita berharapnya perawat nih, apakah mereka memang fokus di praktik mandiri atau mungkin mereka hanya bekerja juga di instansi, namun setelah pulang dari pekerjaannya mereka bisa berpraktik di rumah. Jadi ada ibaratnya tidak hanya untuk pekerjaan yang ini, tapi mereka juga bisa sambil mengembangkan skillnya yang lain ya Pak ya, dengan itu tadi perawatan luka. Oke, mungkin untuk promosi nih Pak, kan tadi kita kan nanti akan ditonton banyak orang. Mungkin ada Instagramnya atau bisa kontaknya yang. Sebetulnya tadi setiap divisi kita ada Instagramnya Bu. Oh, ada Instagramnya. Ada Instagramnya, ada channel YouTube-nya, tapi khusus untuk pelatihan kita ada Woker Publishing untuk YouTube-nya, kemudian ada Woker Training Center untuk Instagramnya. Berarti tadi Woker Publishing untuk YouTube-nya, kemudian Woker Center ya Pak ya untuk Instagramnya. Oke, nanti ketika mungkin bisa mau mengusulkan permintaan pelatihan ya Pak ya, bisa atau misalnya mau lihat kegiatan-kegiatan dari Wokernya bisa dilihat di akun media sosialnya baik Instagram atau YouTube. Nah, kita langsung saja ya Pak ke topik yang selanjutnya. Jadi sudah bercerita tentang Woker. Nah kemudian ini hari ini kan dalam beberapa hari ini berkunjung ke Stikes Intan Martapura ya Pak ya. Mungkin ini sudah kerjasama yang keberapa kali sih Pak dengan Stikes Intan? Kita belum tahu pastinya karena memang sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama ya. Kita kalau nggak salah berapa angkatan ya, udah lebih dari 5 angkatan sepertinya. 5 angkatan. Ya, lebih lah, mungkin 7 atau 8 angkatan. Nah oke, tujuannya tadi kan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya untuk yang keperawatan. Nah ini kenapa kok menyasar ke mahasiswa gitu Pak? Nah sebetulnya gini Bu, ada saatnya ya kita untuk menyiapkan generasi ya Bu, regenerasi ketika misalkan kita training ini dilakukan pada teman-teman yang sudah bekerja atau dia mau membuka praktik mandiri, kan ibaratnya mereka udah ready ya, udah betul mengerti di lapangan ini. Teman-teman yang belum pasti nih habis lulus mau ngapain, nah itu yang menjadi salah satu concern kita juga. Kenapa? Karena terus terang kan sekarang memang tadi ya persaingan dunia kerja juga lumayan cukup ketat karena jumlah lulusan setiap tahun bertambah banyak. Nah sehingga mereka membutuhkan adanya tambahan skill kompetensi yang mereka akan bisa aplikasikan dan mereka gunakan, dan satu lagi bisa menambah kesejahteraan. Manakala mungkin setelah lulus gitu ya belum bisa bekerja, atau mungkin sudah bekerja tapi belum memenuhi sesuai dengan standar harapannya gitu ya, karena mungkin kalau masih awal-awal gitu ya, apalagi honorer misalkan itu mungkin dari segi salary belum memenuhi ya. Nah sehingga mereka bisa menggunakan kompetensinya dalam hal perawatan itu untuk tadi membuka praktik mandiri, entah itu mungkin melakukan tindakan perawatan mandirinya di rumah, atau mungkin mereka bisa home visit atau hospital visit. Nah oke Pak, tadi kan ibaratnya menambah skill atau bahkan menambah penghasilan ya. Betul. Nah sekarang kan kalau yang saya tahu itu sebenarnya ada perawatan luka yang biasa tuh, yang misalnya mungkin pakai betadine atau segala macam. Ini bedanya apa sih Pak sama perawatan luka yang modern itu? Jadi mungkin mahasiswa keperawatan atau mungkin mahasiswa kesehatan lainnya bisa, oh ini ya bedanya gitu, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan ini gitu Pak. Kita bicara fakta dulu ya, bahwa memang di Indonesia kejadian luka ini angkanya cukup tinggi, terutama didominasi oleh kasus-kasus luka diabetes atau diabetic foot ulcer, yang berujung mereka biasanya dilakukan tindakan amputasi, dan justru memang komplikasi pasti amputasi nggak berhenti di situ Bu. Ada beberapa banyak komplikasi lain, bahkan sampai mortality-nya cukup tinggi juga, jadi mengakibatkan kematian pasti amputasi. Nah sehingga apa? Sehingga kita membutuhkan adanya inovasi. Sebetulnya bukan inovasi yang pure murni dari kita, melainkan kita melihat bagaimana dunia udah melakukan ini Bu. Dan di Indonesia kita cukup ketinggalan terus terang. Karena apa? Karena kita masih memegang prinsip dan tata laksana yang cukup lama seperti itu, yang memang kita bisa lihat progresnya dari perawatan luka yang dilakukan tadi dengan konvensional itu nggak begitu baik Bu. Kenapa? Karena banyak komplikasi dan juga luka menjadi trauma. Akibat apa?
Akibat dari tindakan perawatan yang tadi, yang konvensional, pada saat ganti balutan biasanya kan dia akan lengket. Iya. Selain pasien sakit, yang kedua adalah mengakibatkan luka terhenti proses penyembuhannya, Bu. Karena kenapa? Karena dia udah berubah tuh dari fase penyembuhan yang udah di tahap proliferasi, artinya dia udah siap tumbuh jaringan baru. Pada saat diganti balutan dia lengket, kemudian dia akan menjadi luka kembali. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan luka tadi mengalami trauma. Nah, dengan perawatan luka modern, ya itu nggak akan terjadi. Jadi kita menggunakan konsep moist atau lembab dan juga beberapa tadi ada bahan dressing yang digunakan, dan itu memang hanya diketahui atau bisa diakses oleh teman-teman yang sudah dapat pelatihannya gitu ya. Karena mereka mungkin diajarkan kalau hanya sekilas, hanya baca saja, saya rasa mereka nggak bakalan paham gimana gitu. prakteknya ya. Nah, itu kenapa pentingnya sertifikasi. Dan terus terang, Bu, untuk sertifikasi kegiatan pelatihan kita ini itu diakreditasi oleh Badan Dunia WCET, World Council of Enterostoma Therapy, di mana kita memang diakreditasi, dan insya Allah ini sebentar lagi kita akan akreditasi ulang. Dan alhamdulillah kemarin terakhir Walker mendapatkan akreditasi A ya. Baik itu dari WCET-nya maupun dari lembaga Kemenkes gitu. Jadi tujuannya tadi ya selain daripada mengembangkan kompetensi perawat, juga tadi menambah kesejahteraan sebetulnya. Iya, tapi kalau untuk memulai nih Pak, kan mereka udah dapat pelatihan nih kan, otomatis kan mereka akan mempersiapkan alat dan bahan untuk perawatan lukanya nih. Untuk mendapatkannya apakah susah itu untuk kitnya lah ya ibaratnya, atau ya namanya kit ya. Apakah susah, dan kemudian biayanya nih Pak, apakah mahal? Kadang kan mahasiswa ini masih akan baru memulai ya gitu. Betul. Jadi terus terang Bapak Ibu, kalau yang belum ikut pelatihan, belum terjun langsung ke dalam dunia luka atau dunia borok tadi ya, memang nggak bakalan begitu terbuka, Bu. Dalam artian ketika kita misalkan mau tanya alat balutannya ke apotek, itu masih sangat sulit sekali untuk ditemukan, karena tadi belum paham dan belum familiar untuk di Indonesia. Tetapi mungkin kalau sekarang karena zamannya eranya digital ya, kalau misalkan diakses kita untuk di marketplace seperti itu sudah tersedia banyak. Cuma yang paling penting adalah kita paham nggak, kita ngerti nggak, dan apa saja sih yang dibutuhkan, itu yang kita ajarkan di pelatihan. Pertanyaan tadi, apakah misalkan ini mahal? Nah, kembali lagi Bu ya, karena kita selalu sampaikan gini ke pasien ketika misalnya mereka, kok Pak beda ya biayanya? Kita lihat efektivitasnya. Iya betul ya. Berapa lama ketika dia dilakukan perawatan, dan seberapa optimal kualitas hidup yang dia peroleh ketika misalkan dirawat dengan menggunakan konsep modern dressing. Kemudian kita bisa hitung tuh berapa kali perawatan dia ketika menggunakan konvensional, berapa lama sembuh, kalkulasikan tuh biayanya. Dengan modern ya Pak ya. Bandingkan dengan modern, mungkin pas sekali perawatannya justru lebih mahal, tetapi penyembuhannya lebih cepat, dan kita nggak usah tiap hari dirawat. Jadi bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya, tergantung kondisi luka. Jika dikalkulasikan itu kita sudah beberapa kali bolak-balik melakukan studi literatur seperti itu, Bu, membandingkan ya, komparasi dengan konvensional dengan modern, itu jauh sekali, Bu. Iya, jadi walaupun misalnya kadang kan mungkin orang berpikir, aduh mau beli alatnya mahal kemudian susah, tapi benefit yang akan didapatkan setelah mungkin mereka membuka praktek untuk perawatan luka modern, baik dari sisi kepuasan pasiennya ya Pak ya, lebih tentunya lebih tinggi dibandingkan perawatan luka yang konvensional ya Pak ya. Kemudian dari sisi mereka pelayanan pun tidak melakukan secara berulang kali gitu ya Pak ya, karena sangat efektif untuk penyembuhan luka tadi. Betul. Oke Pak. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak. Tadi udah lama ya sama Stikes Intan Martapura. Nah, mungkin kesan dan pesannya nih Pak ke Stikes Intan Martapura apa sih gitu setelah bekerja sama? Selalu kita ya, karena yang bermitra dengan kami itu terutama kampus menjadi salah satu prioritas kami, Bu. Kenapa? Karena tadi mencetak generasi, mereka mempersiapkan pasca lulus, itu yang menjadi catatan penting bagi kami gitu ya. Nah, tentu pertama ya, harapan kami, Bu, dengan Stikes Intan Martapura untuk kerjasama yang sudah terjalin sebegitu lama dan sebegitu baik ini, harapannya ini tidak terhenti sampai di sini. Kita teruskan, lanjutkan sampai kapanpun. Artinya kita akan terus kembangkan ya, dalam artian kerjasama ini terus berlangsung ya. Kemudian yang kedua, harapannya adalah teruslah kita bertumbuh dalam apapun itu ya.
Stikes Intan Martapura di sini juga terus pengembangan dan seterusnya, dan kami juga di sana terus menambah update-update terbaru terkait dengan keilmuan khususnya dalam perawatan luka yang di kemudian hari mungkin kita di Indonesia ini khususnya Bu menjadi salah satu negara yang memang indeks kesehatannya terutama dalam hal perawatan luka atau penanganan luka itu menjadi lebih baik. Iya, dan melek terhadap teknologi kesehatan yang terbaru ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berhadir di Stikes Intan dan juga berhadir di studio di Rakati kami hari ini. Semoga mungkin tahun-tahun depan kita bertemu lagi ya Pak ya. Baik, untuk Stikes Intan TV sekalian, saya di sini sudah berbicara atau berdiskusi nih dengan Pak Agung ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga kita bertemu di program-program dari Stikes Intan TV lainnya. Baik, saya Kristin Dia Predevi Reviagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.